Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Tunanda Fausta, NPM 194100014. Saya di sini akan mempresentasikan bab 2, yaitu komunikasi bahasa. Hakikat bahasa. Bahasa itu sebuah sistem lambang berupa bunyi bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Ciri bahasa itu bersifat arbitrer. Arbitrer dalam bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai mana suka, berubah-ubah, tidak tetap, dan sewenang-wenang. 2. Bahasa itu bersifat produktif. Sifat bahasa yang produktif dapat berarti kemampuan bahasa dalam menghasilkan istilah secara terus-menerus. 3. Bahasa itu bersifat dinamis. Artinya, bahasa bersifat mengikuti dan menyesuaikan dengan keadaan atau masyarakat penggunaannya. Oleh karena sifat bahasa yang dinamis, maka bahasa selalu berubah, tidak tetap, dan selalu aktif atau tidak diam. 4. Bahasa itu beragam, berarti mempunyai berbagai bentuk, jenis, atau ragam. Artinya bahasa memiliki berbagai bentuk. 5. Bahasa itu bersifat manusiawi, artinya bahasa itu hanya digunakan oleh manusia. Fungsi bahasa. Dari sudut penuturnya, bahasa itu bersifat personal atau pribadi. Dari sudut pendengar, bahasa itu bersifat direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Dari segi kontak antara penutur dan pendengar, maka bahasa di sini berfungsi menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial. Dari segi topik, ujaran bahasa berfungsi sebagai referensi atau sebagai alat untuk membicarakan objek peristiwa yang ada di sekeliling. Dari segi kode yang digunakan, bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Metalingual atau metalinguistik. Dari segi amanat, bahasa sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan. Hakikat komunikasi. Hakikat berkomunikasi adalah sebuah proses pernyataan antar manusia di mana yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Komponen komunikasi. 1. Pihak yang berkomunikasi. 2. Informasi yang dikomunikasikan. 3. Alat yang digunakan dalam berkomunikasi. Macam komunikasi. 1. Komunikasi verbal. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi bahasa. Dalam komunikasi bahasa terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Ujaran yang digunakan disebut pesan. Macam komunikasi bahasa. Komunikasi searah, komunikasi dua arah. Aspek komunikasi bahasa.
dan 1 linguistik, 2 non-linguistik. Keistimewaan bahasa manusia. Ciri khusus bahasa manusia menggunakan vokal audiktif. 2 dapat tersiar ke segala arah. 3 lambang bahasa berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan. 4 partisipan dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi. 5 lambang bahasa dapat menjadi umpan yang lengkap. 6 mempunyai spesialisasi. 7 bermakna atau merujuk hal tertentu. Yang terakhir, hubungan lambang dan makna tidak ditentukan dengan ikatan dan keduanya. Yang selanjutnya dapat dipisahkan menjadi unit-unit satuan. Rujukan yang sedang dibicarakan tidak harus selalu pada tempat dan waktu kini. Bersifat terbuka, dapat dipelajari dengan kepandaian dan kemahiran. Dapat digunakan untuk menyatakan benar atau salah. Memiliki subsistem bukti dan makna. Dapat digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Rancangan artikel saya, topik komunikasi jejaring sosial antara dosen dan mahasiswa. 2 manfaat praktik untuk pengguna jejaring sosial dalam komunikasi dengan dosen menggunakan bahasa Indonesia yang sopan, baik, dan benar. Manfaat teoretis komunikasi dalam jejaring sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.